Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan mau berbicara kembali kepada kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami, pikiran, pendengaran, semua yang ada pada kami. Untuk kami menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, lewat hamba-Mu. Urapan-Mu ada di atasnya ya Tuhan Yesus, dan urapan-Mu juga ada di atas jemaat yang mendengarkan ya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 14 ayat 15 sampai 16. Matius pasal 14 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Ayat-ayat yang kita sudah baca ini adalah bagian dari cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara-saudara. Dan kita mengerti bersama-sama bahwa Yesus pada saat dia melayani di dalam dunia ini pernah melakukan mujizat, yaitu memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Kisah ini kemudian dicatat oleh 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berbicara, menjelaskan atau mengajar dari firman Tuhan kepada orang-orang banyak itu saudara-saudara, dan sampai hari menjelang malam, mereka tetap setia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Pada saat hari sudah menjelang malam, murid-murid kemudian berkata kepada Tuhan Yesus. Murid-murid minta Tuhan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang karena hari sudah malam dan pasti mereka lapar. Tidak ada makanan pada saat Yesus menyampaikan pengajarannya. Tapi mendengar usul dari murid-murid, Yesus bukan setuju, Yesus malah tidak menyetujuinya. Yesus katakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Puji Tuhan, bukti bahwa Yesus sangat mempedulikan orang-orang yang merasa lapar. Dan kelaparan ini terjadi menjelang akhir zaman juga saudara-saudara. Ada kelaparan atau kehausan secara jasmani dan rohani pada saat menjelang akhir zaman. Dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 katakan, Wahyu 6 ayat 5 dan 6 katakan, "Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, 'Mari,' dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 'Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu.'" Ayat ini berbicara tentang kelaparan secara jasmani, saudara-saudara. Secupak gandum harganya sedinar, sangat mahal. Dan 3 cupak jelai harganya sedinar, itu pun mahal. Ada banyak orang yang kelaparan menjelang akhir zaman secara jasmani. Tapi Nabi Amos menulis dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12 dikatakan, Amos 8 ayat 11 sampai 12. "Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah.
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saudara-saudara, menjelang akhir zaman, bukan hanya kelaparan secara jasmani saja yang terjadi. Alkitab mencatat bahwa kelaparan secara rohani pun akan terjadi. Dan pada saat orang berkumpul waktu itu, lebih dari 5.000 orang. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki dan selebihnya Alkitab tidak menghitung. Berarti lebih dari 5.000 orang pada saat Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan. Ada banyak orang yang sakit juga, saudara-saudara. Dan Yesus mempedulikan orang-orang yang sakit pun. Yesus bukan hanya mempedulikan orang-orang yang sakit, tetapi dia juga mempedulikan orang-orang yang lapar. Waktu murid-murid mengusulkan supaya orang banyak itu pulang dalam keadaan lapar karena hari sudah menjelang malam, Yesus menolak usulan itu. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34 katakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus memperhatikan kebutuhan orang banyak, bukan hanya kelaparan secara jasmani, tapi Yesus pun mau mencukupkan apa yang mereka perlukan. Hal-hal rohani Yesus mau cukupkan. Yesus mau menyediakan makanan jasmani, terlebih secara rohani untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanan secara jasmani, ada pengalaman dari bangsa Israel pada saat mereka berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saat itu mereka memerlukan makanan, dan apa yang Allah buat? Allah mengirimkan mana, roti yang turun dari sorga. Bangsa Israel makan sampai kenyang. Tidak ada seorang pun yang kelaparan. Pada saat itu Allah memberikan bangsa Israel makanan-makanan yang diperlukan oleh bangsa Israel secara jasmani. Tapi juga saudara-saudara, kepada saudara dan saya, Allah ingin kita cukup secara rohani, saudara-saudara. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51 katakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dan ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan, Yesus tidak hanya memikirkan hal-hal jasmani kepada kita. Yesus memperhatikan hal-hal rohani juga kepada kita. Pada suatu kali, Rasul Paulus pernah mencela jemaat Korintus, saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 17 sampai 22. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22 dikatakan, dalam peraturan yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar
dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Saudara-saudara, Paulus pada saat itu menegur jemaat di Korintus, orang-orang percaya di Korintus. Pada waktu itu mereka melakukan perjamuan kudus, perjamuan suci, perjamuan Tuhan setiap hari. Awalnya perjamuan Tuhan itu dilakukan setiap hari. Tapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi satu kebiasaan yang buruk. Penyebabnya adalah ada perpecahan. Ayat yang tadi kita sudah baca, ada perpecahan di dalam jemaat. Perpecahan ini Tuhan izinkan terjadi dengan maksud agar nyata siapa yang tahan uji. Saudara-saudara. Dan yang kemudian menjadi penyebab dari kebiasaan melakukan perjamuan Tuhan ini salah, kebiasaan buruk yang salah yang dilakukan oleh jemaat Korintus adalah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tetapi untuk makan makanannya sendiri. Mereka tidak lagi mempedulikan perjamuan Tuhan itu. Mereka memakan makanannya sendiri, makanan secara jasmani. Dan hal-hal jasmani ini kemudian menggeser hal-hal rohani. Mereka kemudian merasa nikmat, merasa senang akan hal-hal jasmani, akan makanan-makanan jasmani yang mereka bawa sendiri. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ada di antara mereka yang kemudian menjadi mabuk. Terlalu banyak makan. Sementara ada orang-orang yang tidak dapat makan. Paulus menyoroti ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal inilah yang Tuhan tidak sukai. Hal inilah yang Tuhan katakan ini adalah kebiasaan buruk dari orang-orang Korintus. Orang-orang Korintus tidak memperhatikan hal-hal yang rohani. Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani. Padahal Tuhan ingin juga memberikan hal-hal yang rohani untuk kita nikmati. Ayat yang tadi kita sudah baca, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 51, Yesus sendiri katakan, "Akulah roti hidup." Yesus itu adalah roti hidup, makanan yang sesungguhnya. Dan 1 Korintus 11 katakan bahwa kalau kita makan, kita ikut makan dalam perjamuan Tuhan, berarti kita makan dari tubuh dan darah Tuhan. Dan hal ini adalah satu makanan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan ingin kita menikmatinya. Tuhan ingin kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Menjadi satu peringatan bahwa tubuh dan darah itu cukup, dan darah Tuhan itu cukup bagi kita. Mendatangkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan pada saat setiap kali kita mendapat kesempatan untuk mengikuti perjamuan Tuhan, untuk mengikuti perjamuan kudus, perjamuan suci, saudara-saudara, ingatlah bahwa itu adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Dia yang ingin kita menikmati makanan secara jasmani, tapi Dia pun yang juga memberikan kita makanan-makanan rohani, kebutuhan-kebutuhan rohani, supaya kerohanian kita ini tercukupi. Tidak ada seorang pun yang kelaparan. Memang kelaparan secara rohani akan terjadi, tapi Tuhan sudah menyediakan terlebih dahulu segala yang diperlukan oleh orang-orang percaya. Mari
kita nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita nikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu kita akan memuji, memuliakan Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih. Engkau memperhatikan kami. Engkau menyediakan kepada kami bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan secara rohani ya Tuhan. Ada waktunya nanti ya Tuhan Yesus. Ada banyak orang memerlukan makanan rohani. Tapi Tuhan, kami tahu kepada siapa kami harus pergi. Kepada Allah yang menyediakan segala sesuatu. Firman-Mu katakan Tuhan, Engkau adalah roti hidup. Biarlah kami menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Nama-Mu dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Memberkati mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan dalam hidup orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.